saya juga mengikuti bagaimana perkembangan Yulia bersama Itslog juga dengan TR series ya teman-teman ya. Teman-teman, seperti topik kita hari ini yaitu fit setelah liburan ya. Pastinya teman-teman semua di sini juga pasti lagi hatinya happy banget ya karena sudah liburan cukup panjang dan setelah ini juga akan ada liburan lagi, benar ya. Nah, sebelumnya saya ingin bersyukur ya untuk saya bersyukur untuk apa yang sudah saya lewati, yang sudah kita lewati bersama. Nah, saya belajar teman-teman ya, ternyata bahagia itu bukan diukur dari harta, bukan juga terletak pada jabatan, bukan pula tergantung pada pasangan. Bahagia itu ada di hati, dari rasa syukur, dari penerimaan diri. Maka sepatutnya lah ya kita tuh bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Sehingga tidak ada tempat lagi di hati untuk meruntuhi keadaan. Hingga tak ada waktu untuk meratapi kekurangan. Nah, saya ini sangat terberkati ya dengan quote yang saya dapat ya. Jadi dari quote ini saya juga belajar juga dari buku Magic ya. Saya yakin teman-teman di sini yang sudah sudah membaca ya atau yang mungkin yang sedang membaca bersama-sama dengan tim ya pasti juga akan belajar bagaimana kita tiap hari bisa bersyukur sehingga tidak ada lagi tempat untuk membuat kita mengeluh tentang keadaan kita. Oke. Sebelum lanjut, mungkin ada teman-teman yang masih belum mengenal saya. Perkenalkan, ini saya usia saya 51. Saya seorang ibu dari 3 orang anak dan seorang istri dari 1 orang suami ya. Ini anak saya sudah pada besar teman-teman ya. Itu sampai saya tuh kalau dilihat di foto tuh ya, saya itu masih saya sampai jinjit ya. Karena nggak pede teman-teman, jadi paling kecil gitu loh ya. Ini anak saya yang pertama sudah 21 tahun, anak saya yang kedua itu 20 tahun. Yang kecil itu 9 tahun, teman-teman. Dan ini foto di samping ini itu foto transformasi saya. Jadi kalau teman-teman lihat ya. Nah, tunggu. Salah ya. Sorry. Maaf ini. Ya, ini foto transformasi saya. Foto transformasi saya ini saya mengikuti program TR series itu di tahun 2022 ya. Jadi hampir 3 tahun yang lalu. Dan saya bersyukur sekali ya sampai hari ini saya tidak buncit lagi ya, tetap slim dan semakin hari seperti yang dikatakan oleh speaker MC kita, saya semakin hari semakin memiliki kesehatan saya kembali ya. Terus saya jadi lebih energik walaupun kegiatan itu banyak sekali. Saya pagi tetap masih bangun jam 4 setengah 5 ya. Kemudian malam juga aktivitas saya juga masih padat ya, tapi saya bersyukur saya masih bisa melakukan banyak hal dengan kondisi dengan stamina yang sangat yang sangat oke banget gitu ya. Sedangkan mungkin di luaran sana teman-teman saya juga udah mulai ngerasa badannya ini jadi lebih gampang capek ya, sudah nggak ada energi gitu ya. Itu ya. Nih, ini kita masuk ke topik ya. Aduh, ini sorry. Tunggu ya. Ini tunggu. Ini saya salah pencet ini kayaknya tadi. Tunggu ya. Oke.
Lanjut, kok nggak bisa dilanjut ya? Ini Mas bisa ya? Oke oke, sorry. Saya lanjut. Nah, ini dia liburan minggu yang beberapa waktu yang lalu ya, Lebaran, ada yang Lebaran, ada yang berlibur. Nah, yang pastinya akan banyak kenangan ya teman-teman ya. Nah, yang paling sering kita lakukan seperti tadi yang MC kita ceritakan ya, Yulia tadi ceritakan pada saat Lebaran yang paling disenengin apa ya? Ngumpul ya, rame ya, reuni keluarga ya, kunjung-kunjung dan yang namanya Lebaran dan juga yang namanya liburan, kita pasti senang dengan yang namanya kulinernya. Ayo tolong sebutin siapa nih yang pada menikmati Lebaran kemarin kuliner apa yang paling dicari gitu ya. Yang liburan kira-kira makan apa aja ini? Ayo. Boleh nih cerita-cerita apa namanya tulis di chatnya, di kolom chatnya ya. Seperti yang tadi apa namanya kita lihat ini. Pasti kita enggak. Nah, ini dia seperti yang tadi Julia cerita ya, yang namanya opor, rendang, ya kupat, ya sambal goreng ati. Nah, ini snacknya teman-teman ya. Ini snack yang paling saya sukai teman-teman ya. Pasti teman-teman di sini juga pasti banyak yang suka ya. Ini nastar, semprit ya, cookies. Ini kastengel itu kesukaan saya teman-teman ya. Ini yang namanya nastar ya. Kastengel ini kalau enggak habis satu toples nggak bisa berhenti. Bener apa benar teman-teman? Ya. Nah, belum lagi minumannya, aduh, ya ini enak banget ya. Ada es teler, ya, ada es campur, ya. Nah, ini pasti sangat menyenangkan sekali. Begitu juga yang liburan. Saya yakin kita pasti kalau kita pergi ke suatu tempat, kita pasti berburu kuliner yang terenak. Karena masa proses mencari hunting dan kemudian mendapatkan dan menikmati itu sangat luar biasa. Nah, kira-kira teman-teman, setelah liburan, setelah Lebaran, nah setelah kulineran, kira-kira teman-teman sudah naik ke Omron atau belum ini? Saya nggak tahu ya, mungkin di sini ada yang sudah ikut program, ya sudah mengikuti apa namanya TR series ya toh. Mungkin ada yang belum. Nah, atau ada yang sedang, ya. Coba kita lihat pernah sudah ngecek di Omron apa enggak. Ya. Yang pastinya saya yakin kalau untuk kita yang sudah menggunakan TR series ya dengan baik ya dan maintain dengan begitu luar biasa ya, saya yakin seperti yang Yulia tadi sampaikan tidak akan ada efeknya teman-teman ya. Naiknya pun naiknya juga nggak sampai melonjaknya luar biasa ya. Dan nanti ketika kita selesai program, selesai liburan ini kita makan yang baik lagi, saya yakin nanti akan kembali seperti semula gitu. Jadi saya yakin beda ya teman-teman dengan kalau pengalaman teman saya ya setelah liburan itu semua pada komentar ya. Waduh naik, ada yang naik 5 kilo, ada yang naik 3 kilo, dan entah kapan bisa turun. Benar nggak? Kebetulan saya dapat cerita ini dari klien saya yang sedang menggunakan T-Army juga ya. Dia membandingkan dengan pasangannya. Jadi suaminya itu belum pakai teman-teman ya. Jadi si ibu ini dengan kondisi makanan yang benar-benar sudah tidak terkontrol sama sekali, tapi suplemen tetap masuk. Beliau ini tidak mengalami kenaikan berat badan, teman-teman. Sedangkan beda ya dengan suaminya, wah pada cuma 10 hari ya, 10 hari ngelos tuh naiknya sudah sampai 2-3 kilo. Nah, amazing ya. Apa yang menyebabkan? Kok bisa beda? Nah, kita akan belajar ya. Jadi memang teman-teman TR series ya, TR series ini sangat luar biasa teman-teman. Nah, kita lihat ini. Nah, apa sebabnya? Ya, kalau tadi yang saya ceritakan tadi tentang apa namanya suaminya klien saya itu kan mengalami kenaikan berat badannya ya. Nah, kenapa? Karena sebenarnya tanpa kita sadarin ya, gemuk itu adalah proses penuaan teman-teman. Jadi gemuk ini proses penuaan. Kenapa? Karena mesin mesin dari tubuh kita itu menurun. Jadi
mesin pembakar lemak ya, pembakar kalorinya kita tubuh dalam tubuh kita itu juga menurun. Makanya kenapa ketika orang bertambah usia itu semakin mudah gemuk. Ya, makan amburadul 10 hari aja sudah naik berat badannya. Ada satu teman saya ya, 1 minggu makannya tiap hari makan coklat terus ya. Naik 5 kilo, teman-teman. Beda banget dengan anak-anak ya. Kalau anak-anak itu kalau masih kecil mungkin ya anak-anak itu kulineran ya, makan apa aja sehari, makan 3 kali, 5 kali, makan apapun, nggak gampang gemuk. Beda dengan kita yang sudah menua ya, sudah menua. Jadi memang gemuk itu adalah proses penuaan. Nah, rata-rata kalau sudah habis lebaran, habis liburan, habis lebar-lebaran ya, rata-rata teman-teman orang-orang itu melakukan apa? Waduh, udah pada naik. Waduh, ini harus ngurusin lagi itu ya. Kira-kira apa teman-teman? Ini ya kita lihat rata-rata mereka tuh waduh olahraga. Ya, akhir-akhir ini saya mulai lihat di beberapa teman saya mulai aktif olahraga ya. Kemudian ada yang teman saya yang naik 5 kilo itu dia kontrol makan. Sehari makannya 1 kali aja ya. Bila perlu dia bilang saya tak coba intermittent fasting 48 jam. Nah, tuh kan teman-teman ya. Terus ada yang apa namanya seperti ini ya, skip meal juga, nggak makan, puasa. Tuh. Apakah turun? Apakah menjadi kurus? Oh pasti, pasti kurus ya. Nggak makan itu pasti kurus, nggak mungkin enggak. Ya, rata-rata teman-teman kita tuh melakukan hal-hal seperti ini ya. Ada yang bungkus dingin panas ya, bulimia, suntik kurus ya. Sedot lemak ini butuh biaya teman-teman kalau suntik kurus ya, sedot lemak ini ya. Nah yang lainnya biasanya umumnya mereka juga menggunakan teh pelangsing, urus-urus gitu ya, minum teh pil pelangsing ya. Dan yang lagi booming hari ini adalah intermittent fasting. Tapi pertanyaannya, seberapakah efektif dan seberapakah ini bisa menyelesaikan masalah? Kenapa? Karena transformasi itu sebenarnya bukan dari masalah dari penurunan berat badannya, teman-teman ya, tetapi harus ada perubahan pola hidup. Karena misalnya nih ya, demi menurunkan berat badan, kurangin makan 1 hari 1 kali. Apakah seumur hidup bisa tidak makan hanya 1 minggu sekali, 1 hari 1 kali aja, ataukah kadang ada orang aku intermittent fasting aja selama 48 jam, apakah itu bisa dilakukan setiap jangka waktu yang panjang? Kan enggak. Begitu mereka mengubah polanya, yang pasti berat badannya naik. Kemudian mereka lakukan itu lagi. Jadi tidak akan menyelesaikan masalah. Ya. Nah, kenapa tidak menyelesaikan masalah? Karena sebagian besar orang itu pada saat menurunkan berat badan itu mereka berfokus pada angka di timbangan. Ya, padahal penurunan berat badan yang efektif harusnya berfokus pada penurunan lemak. Ya, terutama lemak visceral yang sangat berbahaya. Ya, jadi ketika orang menurunkan berat badan, seringkali berpikirnya asal turun, ya. Padahal berat badan kita itu terdiri dari apa? Berat badan, berat tulang, otot, air, dan lemak. Ya, ada yang teman-teman perhatiin ya, ada orang-orang juga yang olahraga itu menggunakan apa namanya seperti ponco itu ya, seperti yang supaya apa ketika olahraga itu airnya keluar, berkeringat banyak. Mereka happy ya kalau keringatnya keluar banyak. Aduh, enak. Memang di badan enteng teman-teman ya. Dan mereka merasa setelah itu mereka timbang, oh beratnya turun. Ya. Tetapi begitu mereka minum dan melakukan aktivitas lainnya, beratnya naik. Nah, karena apa? Itu tadi, karena penurunan berat badannya tidak fokus pada penurunan lemak. Jadi penurunan yang berat badannya efektif harus berfokus pada penurunan lemak. Oke. Nah, ini tadi yang saya sebutkan ya. Jadi seringkali orang itu melihat penurunan berat badan itu hanya di angka. Oh, beratku sekian, aduh, beratku sekian. Tetapi tidak menyadari ya apakah sebenarnya angka di timbangan itu akan terlihat dari komposisinya. Bentukannya itu akan terbentuk dari komposisinya. Seperti di gambar ini ya teman-teman ya, dengan berat badan yang sama,
ya dengan berat badan yang sama, tapi kalau komposisinya berbeda, bentukannya pasti berbeda, ya. Jadi ini kalau pria ya dan wanita, pria itu kalau 25% lemaknya dia akan tergolong obesitas. Wanita juga ya, wanita 30% sudah tergolong obesitas, teman-teman ya. Jadi jangan apa namanya berpikir oh aku kurus kok gitu ya. Banyak sekali kejadian ya seperti saya ya yang skinny fat ya, mungkin ada beberapa orang kelihatannya secara ukuran berat badannya, secara BMI-nya itu masih tergolong normal ya, tergolong bagus, ideal gitu ya. Tetapi ketika dilihat dari komposisi lemaknya itu kalau dia melebihi batas ini dia tergolong obesitas. Nah, ini dia teman. Jadi ada dua tipe lemak di tubuh kita ya. Ada lemak yang di bawah kulit dan ada lemak yang nempel-nempel di organ ya. Dan untuk ketika kita turun berat badan, itu yang paling mudah kebakar itu adalah lemak yang ada yang di bawah kulit ya, yaitu sekutan ya, lemak sekutan. Sedangkan yang paling susah itu adalah lemak-lemak yang ada di dalam yang nempel di organ. Bahkan yang lemak-lemak yang bisa menempel di organ-organ pembuluh darah kita juga. Itu yang paling susah. Dan beresiko untuk punya resiko kesehatan yang sangat tinggi ya. Nah, kenapa teman-teman kok berbahaya? Karena lemak itu adalah sumber penyakit ya. Hampir semua jenis penyakit itu disebabkan oleh lemak. Ya, contohnya ini, yang pasti ya, kita nggak pernah tahu ya teman-teman ya. Saat body fat kita tinggi, itu kita tidak pernah tahu yang muncul di badan kita itu apa. Jadi istilahnya itu kayak lotre ya, untung-untungan ya teman-teman ya. Ada yang hasil labnya semua bagus itu. Saya baru saja ada satu teman ya. Saya jelas-jelas itu body fat-nya tinggi sekali. Ya. Dia sudah mengalami artritis ya. Tetapi hasil labnya itu baik semua. Tahu-tahu kanker stadium 2 dan sifatnya ganas. Kita tidak pernah tahu teman-teman. Ada juga yang body fat-nya tinggi, belum sampai yang parah-parah, tapi sudah muncul yang namanya hipertensi, sudah muncul namanya kolesterol, sudah muncul namanya diabetes. Jadi apa namanya gejala yang kita rasakan itu nggak bisa dipastikan karena setiap kita tubuhnya kita tuh beda-beda. Ya di sini kita lihat kalau kita body fat-nya tinggi, kolesterol bisa tinggi ya, susah tidur ya, nggak bisa deep sleep ya. Kemudian stres ya, mudah stres, tekanan darah tinggi, bisa batu ginjal, menstruasi, bisa cancer ya, ini aja yang saya sampaikan tadi, asma juga. Dan seringkali orang nggak menyadari bahwa kadang-kadang ketika orang merasakan sakit asma lah ya gitu ya, atau mungkin stres ya, atau mungkin tidak bisa tidur, atau mungkin mengorok ya, sleep apnea, itu orang merasa kadang-kadang apa namanya nggak kepikir bahwa itu karena body fat-nya tinggi, dikira wis memang kayak gitu, oh aku sudah bawaan dan sebagainya gitu ya. Nah ini yang paling apa namanya yang paling berbahaya teman-teman ya. Banyak sekali mungkin di sekitar kita ya, atau mungkin keluarga atau teman-temannya kita semua ya, itu ada yang mengalami ini. Jadi stroke dan jantung itu adalah pembunuh nomor 1. Bahkan saya baru menemukan data ya tentang apa namanya penyakit diabetes ya. Indonesia termasuk 5 besar yang mengidap jumlah terbanyak ya, 5 besar jumlah terbanyak mengidap diabetes di seluruh dunia. Nah, jadi teman-teman stroke ini dan jantung ini juga seperti itu teman-teman ya. Di Indonesia juga semakin hari semakin meningkat dan tidak hanya terjadi pada orang-orang yang sudah tua. Kalau dulu saya masih kecil, saya ingat ya nenek saya itu kena stroke itu ketika saya SD ya. Karena saya sekitar umur 70-an gitu ya. Rata-rata kita dengar orang-orang stroke itu di umur 70-an ya, usia tua. Tetapi hari ini teman-teman lihat banyak sekali yang anak-anak masih muda itu sudah stroke. Ya. Penyakit jantung tiba-tiba mendadak meninggal itu sudah tidak apa namanya terjadi di usia-usia tua, tetapi di usia-usia yang masih muda. Kenapa? Karena pola hidup
pola makan ya, sehingga terjadi ini pola makan ya, pola hidup itu menimbulkan penumpukan lemak di pembuluh-pembuluh darah ya. Kalau itu pembuluh darahnya tersumbat, dia bisa menyebabkan stroke ya. Kalau ada di pembuluh darah jantung ya tersumbat, akan terjadi gagal jantung. Nah, ini yang saya bilang T-Army ini sangat keren teman-teman. Kenapa kok saya bilang bahwa T-Army ini sangat keren sekali ya? Karena T-Army ini menargetkan 3 komponen penting. Apa saja? Yaitu metabolisme yang sehat, otot yang bersih, dan mengendalikan nafsu makan. Seperti kita tahu teman-teman, pada saat kita menua, ya, pada saat kita menua, kenapa sih orang kok mudah gemuk? Nah, sebenarnya ya penyebabnya adalah 3 hal ini teman-teman. Ya, karena metabolisme tubuh kita itu menjadi menurun. Kenapa kok bisa menurun? Organ kita menurun ya, salah satunya yaitu otot. Karena otot ini adalah motor dari proses pembakaran. Otot ini adalah motor dari proses metabolisme. Nah, pada saat otot kita itu setiap tahun itu turun 1%, otomatis akan mengganggu proses metabolismenya kita. Makanya seringkali dengan bertambahnya usia ya sekitar 20 tahun ke atas itu kondisi tubuh kita itu akan cepat menggemuk gitu ya. Entah kalau saya ini memang dari dulu nggak pernah gemuk teman-teman ya, tetapi perutnya buncit ya. Jadi larinya itu di perut. Nah, kemudian yang ketiga, ini masalah yang paling banyak kita temui juga, masalah pengendalian nafsu makan teman-teman ya. Berapa banyak di luar sana ya mungkin teman-teman kita, keluarga kita tuh ya ada yang nge-gym, olahraga ya toh. Tetapi mereka nggak turun-turun gitu ya. Memang ada, saya akui ya, ada saya temuin orang ya yang mengendalikan pola makan ya dan olahraga. Itu bisa turun tanpa TR-nih ya, tanpa TR series. Saya akui itu ada. Tetapi perjuangannya itu bertahun-tahun teman-teman. Dan harus disiplin sekali, harus konsisten sekali, dan berapa banyak orang yang bisa berhasil mendapatkan apa namanya yang mereka inginkan dengan cara konvensional. Ini saya amati juga di ketika saya nge-gym ya teman-teman ya, itu banyak sekali kok ya orang tuh yang ingin ya memiliki punya body goal itu banyak sekali gitu loh. Tapi berapa banyak orang yang konsisten ya? Karena kita tahu ya kalau pakai jalur konvensional itu benar-benar harus sangat disiplin teman-teman ya. Kalau nggak gitu nggak bisa ya. Jadi luar biasanya Edge Lock Army ini bisa langsung menuju pada tepat sasaran. Metabolisme dibenerin ya, ototnya dibersih, ototnya itu jadi bersih sehingga ketika kita makan protein ya, otot bisa menerima dengan baik. Juga suplemen-suplemen yang nanti akan kita pelajari ya. Dan yang luar biasanya lagi teman, ketika kita mengkonsumsi TR series ya, dan hal ini kita konsumsi TR-Me itu kita yang mungkin pada umumnya tuh makan tuh apa ya, orang bilang itu orang bahasa Surabaya itu geragas itu teman ya, itu bisa terkendali. Nah nanti saya cerita tentang pengalaman customer saya ya, klien saya ya, sehingga beliau juga sempat merasa amazing gitu ya dengan produk ini. Nah jadi apa sih perbedaannya Edge Lock Army dengan program diet pada umumnya? Nah ini teman-teman ya, pada saat program ini kita lihat di program diet pada umumnya ya, pada umumnya itu ketika orang diet ya tanpa disadari ototnya juga ikut turun. Berat badannya turun, oh iya, berat badannya turun. Lemaknya turun, oh iya. Tapi ototnya juga turun. Akibatnya apa? Metabolisme menurun. Akibatnya ketika dia menghentikan proses dietnya ya, kembali ke polanya gitu ya.
Kan nggak mungkin tuh orang nggak makan, itu nggak mungkin kan, nggak mungkin nggak makan selama sekian lama gitu kan nggak mungkin ya. Ketika dia kembali pada polanya, otomatis akan cepat rebound. Beda dengan teknologi age lock, ya. Karena ketika berat badannya turun, itu otot kita tuh naik, sehingga ketika otot bertambah, metabolisme kita akan meningkat, sehingga otomatis lemak itu akan lebih cepat terbakar. Nah, apa saja isinya? Nah, ini teman-teman ya. Di Army ada beberapa ya, ada jam yang salah satunya ada jam start. Kita lihat ini ya. Jam start ini luar biasa ya, seperti kayak mobil kalau mogok itu kan harus di jumper ya teman-teman ya. Nah, jadi jam start ini targetnya adalah memperbaiki komposisi ya, memperbaiki keseimbangan komposisi hanya dalam waktu 15 hari ya, yaitu metabolisme, otot dan nafsu makan. Karena teman-teman lihat ini ya, isinya ya kandungannya luar biasa teman-teman ya. Ada saffron ya, dimana fungsinya untuk mengontrol nafsu makan, menstabilkan mood supaya nggak stres ya, mengontrol nafsu makan. Ada red orange ya, dia mengurangi lemak, membuang kelebihan berat karbohidrat ya. Kemudian ada ini luar biasa ya. Saya baru tahu juga ini ya, namanya buah-buahnya kaktus itu. Ya, itu sangat berguna sekali. Dia mencegah penimbunan air ya, menghambat penyimpanan lemak. Kemudian selanjutnya ada juga yang namanya kontrol. Nah, ini kalau teman-teman lihat ya, TR series yang terbaru ini sangat luar biasa ya. Kita bersyukur ya, para saintis Pharmanex ya, New Skin itu benar-benar terus mengembangkan ya, menginovasi terus apa menjadi produk-produknya ya. Kita lihat kontrol di sini kandungannya murni saffron yang targetnya adalah mengontrol nafsu makan dan menstabilkan mood. Teman-teman kalau bisa ya browsing ya, browsing itu ya, harganya saffron itu berapa ya. Jadi selain mengontrol nafsu makan ya, kontrol ini bisa membantu meningkatkan suasana hati ya, kemudian juga mengurangi stres, jadi lebih rileks jalanin program itu lebih rileks gitu teman-teman ya, nggak senggol bacok katanya orang-orang ya. Nah, kemudian ada juga yang namanya kompleks. Jadi kompleks ini targetnya adalah mengembalikan metabolisme badan ya supaya menjadi lebih sehat, kemudian juga mempertahankan volume otot. Nah, kalau teman-teman lihat ini bahan-bahannya apa? Kunir ya teman-teman, turmeric ini kunir ya, curry leaf dan ada moringa. Nah, bisa nggak ya? Kok gitu mungkin ada yang bilang, waduh aku tak makan kunir aja. Bisa nggak? Ya nggak bisa ya teman-teman ya. Kita mau makan berapa banyak ya. Kemudian kita nggak tahu kandungan yang kunir yang kita beli itu, yang kita beli itu apakah bisa bekerja sampai ke level ekspresi genetik kita, ya kan? Nah, pasti nggak bisa. Tapi ini kita nggak usah ribet, ya kan? Dari tiga komponen ini aja kita tinggal glek gitu ya, hanya lewat kapsul. Nah, berikutnya ini yang baru teman-teman juga ya. The Army My Age ini luar biasa. Dia mengontrol nafsu makan, yang juga menurunkan keinginan untuk makan berlebih. Jadi nggak geragas itu teman-teman ya. Nah, dia juga memberikan mood dan pola pikir yang positif. Kok bisa ya bisa mengontrol nafsu makan terus kok bisa nggak geragas lagi ya teman-teman? Karena ini ada guargum teman-teman ya. Guargum ini membantu rasa kenyang. Jadi serat-serat alami ya yang diberikan yang ada di dalam kandungan TRI ini. Juga ada mulberry leaf extract. Bisa nggak kita dapat di luaran? Nggak bisa. Ya, jadi kita tuh bersyukur sekali ya teman-teman bisa menemukan sebuah solusi untuk kita dan keluarga juga teman-teman kita. Nah, yang ini yang baru teman-teman ya. Siapa yang sudah coba Trim Shake-nya di Army? Nah, ternyata enak banget teman-teman ya. Saya itu nggak suka susu ya yang apa yang putih itu ya, saya nggak suka baunya, itu saya nggak suka. Kemudian saya nggak suka yang kental-kental gitu, saya nggak suka ya teman ya. Tapi ketika saya mencoba Dream Shake ini rasanya itu luar biasa. Memang benar ya, ada teman-teman yang kita yang bilang Pak, kalau rasanya itu seperti kayak Haagen-Dazs itu ya. Jadi benar-benar enak banget.
kandungannya, nah ada perbedaan sedikit teman-teman ya. Di sini ada tambahan ini serat dan lemaknya, ya ada karbonya juga ya. Nah ini ada protein W, ada vitamin, mineral dan serat plus lemak. Ini yang membuat kita akhirnya juga akan lebih kenyang ya dibanding kalau kita tidak menggunakan ini itu. Dan fungsinya luar biasa ya. Dia menjaga massa otot kita ya, kemudian mengenyangkan, kenyang tapi kalorinya sangat rendah dan ini sangat mendukung sekali program diet kita. Nah, dan satu lagi ada lagi namanya life pack ini teman-teman ya. Life pack ini luar biasa. Siapa yang suka, siapa yang demen banget dengan life pack ya. Nah, bayangkan teman-teman, hanya dengan dua sachet ini itu setara dengan segunung ini ya, segunung makanan ini ya. Kenapa? Karena pada saat kita melakukan apa namanya pembakaran lemak di dalam tubuh itu otomatis juga pasti ada apa tuh sisa-sisa pembakaran ya, dan itu harus apa namanya efek ini antioksidannya sangat tinggi sehingga dia akan menyerap racun-racun yang ditimbulkan oleh proses pembakaran itu. Selain itu, efek ini sangat luar biasa. Kenapa? Karena juga memberikan nutrisi yang penting selama program manajemen berat badan kita. Ya, dipastikan ketika kita melakukan program kita tidak kekurangan gizi. Ya, beda kalau kita nggak makan ya. Tapi kalau di sini kita harus setiap hari kita tuh harus makan yang sehat, makan yang banyak ya, dan ditambah lagi dengan suplementasi yang luar biasa. Nah, selain itu, Lifehack juga bisa meningkatkan efisiensi manajemen berat badan dan juga meningkatkan pertahanan antioksidan. Keren ya teman-teman ya. Segitunya yang namanya apa? Saintis kita itu memikirkan gitu loh, bagaimana cara untuk menurunkan berat badan kita itu dengan sangat efektif ya dan sangat nyaman. Nah, dan yang paling penting teman-teman, mengapa kita akan menyukai It's Like the Army bersama Success Together ya? Yang pasti karena dengan bersama Success Together ya kita tidak perlu lapar, kita tidak perlu ngoyo olahraga berlebihan ya, cukup jalan kaki saja itu sudah sangat membantu sekali ya, nggak usah sampai olahraga apa namanya lari kemudian harus ngangkat beban ya, harus sampai misalnya tuh seminggu harus 5 kali, itu nggak perlu sampai segitunya teman-teman ya. Dan yang luar biasanya tidak ada efek samping. Mungkin kalau di luar sana kalau orang nggak makan ya nanti efeknya apa? Mah ya. Saya pernah lu nemuin orang ya cerita masuk rumah sakit gara-gara apa? Gara-gara nggak makan. Jadi kena lambung ya. Terus belum lagi ada orang yang habis apa namanya minum teh pelangsing itu ya harus sering ke kamar mandi gitu ya. Jadi tapi kalau dengan apa namanya It's Like the Army ini kita aman, jamin aman. Kenapa? Tidak ada efek samping. Efek sampingnya apa teman-teman? Ada sih efek sampingnya ya. Tambah suka foto-foto. Siapa ini ya yang suka mulai sejak setelah menggunakan Tik Army atau mungkin belum selesai ya sudah mulai apa namanya suka semakin aktif berfoto-foto ya benar ya. Nah ini yang keempat, lebih sehat setelah ikut program, ini yang saya rasain ya. Jadi badan itu jadi lebih rasa apa ya, enteng ya, fit gitu ya, segar gitu ya, dan tidak mudah gemuk lagi. Nah, ini saya ada cerita ya dari teman saya, Nuni. Nuni ini Nuni ini dulunya langsing teman-teman, ya. Terus setelah menikah dan kemudian ketika masa pandemi itu dia benar-benar naiknya luar biasa dan dia susah sekali menurunkan berat badan. Padahal dia sudah olahraga ya setiap hari teman-teman ya. Setiap hari itu dia sudah olahraga jalan senam ya 30 menit, kalau jalan cepat 30 menit tiap hari itu ada senam ya. Kemudian dia juga rajin olahraga badminton ya. Jadi saya ini kenal Nuni ini di lapangan badminton ya. Kemudian Nuni ini selain itu dia tuh suka makan teman-teman ya. Jadi
dia itu lapar sekali. Dia itu bersyukur sekali ketika dia mengikuti program ya. Dia melihat kok heran ya. Dia biasanya suka makan tuh banyak, bisa 2 piring nasinya ya. Tapi ketika makan sekarang ini setelah selama program dia heran kenapa kok dia tuh bisa makan nggak segitu banyak, dan sampai hari ini dia sudah nggak bisa makan sampai 2 piring, itu nggak bisa teman-teman ya. Jadi apa namanya, makannya jadi terkendali ya. Dan yang luar biasa dia bilang selama ini kalau dia kalau dia diet ya pada yang sebelumnya itu nggak makan kan ya pasti lemas badannya ya kan. Tetapi herannya di sini makan masih tetap banyak ya, stamina-nya meningkat ya toh. Kemudian nggak lemes ya, badannya tuh masih bisa seger gitu, nggak mudah capek, dan happy-nya baju lamanya bisa dipakai lagi. Dan luar biasa lagi teman-teman, beberapa waktu yang lalu saya sudah kayak ketemu lagi dengan beliau ya. Dia cerita, waduh aku naik ini, berat badanku lagi naik. Kalau pengalamannya ya, kalau udah naik itu, kemudian dia mulai nata lagi makannya, cepet turun loh. Hebat nggak? Hebat atau hebat nih ya, TR series ya. Jadi benar-benar metabolismenya kita itu dibenerin teman-teman. Ya, naik nggak apa-apa, nggak usah khawatir. Balik pola makan yang benar, ntar kan juga turun. Ya, keren ya. Nah, satu lagi ini ada satu klien saya, yaitu Ibu Siska. Ini adalah guru anak saya. Ya, beliau juga pada saat menemuin saya bertemu dengan beliau itu keluhannya itu kaki tumitnya tuh membengkak, ya sakit. Gitu. Padahal teman-teman tahu ya kalau menjadi guru playgroup itu kan harus menggendong murid ya. Nah, itu akan mengganggu sekali ya. Tetapi dengan program TR series ini berat badan beliau turun, dan setelah program pun beratnya turun. Ketika beliau makan apa macam-macam ya gitu ya, itu juga tidak mudah tidak cepat naik ya, dan cepat dikendalikan lagi. Body fatnya turun 6,1, visceral fatnya turun 4,5 layer ya, masa ototnya naik ya, tumitnya nggak sakit, nggak mudah sakit ya. Kita tahu ya kalau jadi guru TK itu, guru playgroup itu kan muridnya pilek 1 ya giliran aja ya. Tapi staminanya beliau menjadi semakin meningkat, badan bisa jauh lebih ringan. Nah, gimana teman-teman? Keren, keren atau keren ini? Keren ya. Nah, untuk teman-teman yang mungkin saat ini ya sedang program ya, atau mungkin masih mikir-mikir ya, atau yang sudah selesai, ayo teman-teman, saya yakin ya proses metabolisme yang ada di dalam tubuh kita ini sudah diperbaiki. Ayo kita jangan lupa maintain ya, kita maintain dengan pola makan, kita juga olahraga ya. Boleh tuh kita juga mulai olahraga dengan angkat beban, supaya apa? Supaya otot kita masih termaintain dengan baik ya. Oke teman-teman, ini ada satu slide saya yang terakhir. Saya mengajak kita semua ya untuk mencintai diri kita sendiri. Dengan cara apa? Kita mencintai diri kita sendiri dengan cara merawat segala sesuatu yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita. Kenapa? Karena bentuk mencintai diri ya adalah salah satu bentuk rasa syukur atas segala nikmat yang Tuhan berikan buat kita. Oke teman-teman, selamat selamat memaintain ya, selamat memiliki kembali pola hidup yang sehat, pola makan yang sehat, olahraga yang cukup, dan tidur yang cukup. Sekian sesi saya hari ini. Saya kembali